warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku selama acara sebelum sesi tanya jawab bisa di-mute ya untuk suaranya bisa di-mute. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, yang terhormat Bapak Kepala SD Irada Full Day Education, Al-Ustadz Muhammad Sobirin, yang kami hormati Al-Ustadzah Nurul Atiyah sebagai narasumber pada seminar keputrian pada siang hari ini, anak-anakku sekalian yang kami cintai dan para wali murid, mama papa sekalian yang senantiasa bersedia mendampingi dan mengajari anak-anak selama masa pandemi ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu faman yudhlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat berjumpa dan bertemu walaupun via Zoom ya, kita bisa berjumpa di majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini di hari Jumat dan bersama kita akan membahas tentang haid dan istihadah. Sebelumnya, Ustazah akan memperkenalkan dengan narasumber kita yang tentunya anak sekalian yang sekarang kelas 5 dan kelas 6, mungkin kelas 4 juga sudah pernah bertemu dengan ustazahnya pada 2 tahun lalu ya. Siapa yang masih ingat sama ustazahnya? Ustazah Nurul Atiyah. Ya. Ustazah Nurul Atiyah ini pernah menjadi pemateri juga untuk seminar keputrian di SD Irada kita pada 2 tahun lalu. Ya, untuk mengingatkan beliau adalah guru matematika dan guru fisika. Beliau juga pemenang lomba cerdas cermat Al-Quran tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan beliau juga pemenang lomba makalah ilmiah Al-Quran tingkat Kabupaten Gresik. Dan beliau juga merupakan juara 2 Mawapres tingkat Jawa Timur. Masya Allah, Ustazah Nurul Atiyah ini benar-benar orang yang sebelum anak-anak bisa maaf Ustazah sebelum kita mulai mungkin bisa dipimpin oleh Ustazah untuk berdoa di hari Jumat pada bulan Rajab ini Ustazah. Oke. Sudah memasuki, silahkan Ustazah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya hari ini saya bisa berjumpa dengan kalian meskipun via Zoom ya. 2 tahun yang lalu ya saya di SD Irada sempat mengisi bertemu dengan kalian secara langsung. Hari ini kita alhamdulillah bisa berjumpa lagi secara virtual. Untuk mengawali semoga apa yang kita baca hari ini bisa bermanfaat. Ini salah satu amalan hari Jumat di antara 2 khutbah ini untuk melancarkan rezeki dan pelunas hutang. Itu ibu-ibu wali murid juga ini bisa bermanfaat ya. Oke. Kita mulai dulu ya. Nanti yang kita baca itu adalah kalimatnya Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Itu ya yang akan kita baca nanti sebanyak 35 kali. Oke, sebelum kita mulai membacanya, marilah kita baca Fatihah dulu. Semoga bermanfaat ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati al-Imam Al-Hujri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mari kita baca bersama-sama sebanyak 35 kali ya kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ahmad 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 Rasulullah Muhammad Rasulullah. Kita lanjutkan dengan membaca Ya Ghaniyu Ya Mughni. Ini juga untuk memperlancar rezeki kita semuanya. Dan semoga yang punya hutang juga hutangnya dilunasin segera ya. Semoga qabul hajat kita. Mari kita baca dengan membaca Ya Ghaniyu Ya Mughni ya. Nanti setiap dapat 10 kali itu kita baca Aghnini. Aghnini itu kayakanlah aku ya Allah gitu ya. Ya Mughni, Ya Ghaniyu Ya Mughni, Aghnini itu setiap 10 dapat 10. Oke, mari kita baca sebanyak 40 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ghaniyu Ya Mughni, 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 Aghnini. Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Ghaniyu Ya Mughni. Ya Ghaniyu Ya Mughni, 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 Aghnini. Ya Ghaniyu Ya Mughni, 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 Aghnini. Ya Ghaniyu Ya Mughni, 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 Aghnini. Al-Fatihah. Oke, semoga orang tua kita terhindar dari hutang dan selalu dilancarkan rezeki buat menyekolahkan anak-anaknya. Oke.
Oke, anak-anak semuanya sudah pada siap nih untuk menerima materi dari saya seputar haid dan istihadah. Siap. 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 Di sini ada yang masih kenal saya nggak ya? Ada yang masih kenal saya nggak ya? Lupa-lupa ingat. Lupa ingat ya, karena kita jarang ketemu. Ada yang nggak inget, oke lah, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ketemu di jalan disapa ya, anak-anak ya. Saya biasanya dipanggilnya Bu Atia bisa, Ustazah Atia bisa, gitu. Fleksibel kalau manggil. Oke, buat anak-anak semuanya, ini sudah banyak yang head apa belum nih di kelas 4 sampai 6 anak-anak SD Roda nih? Yang Sudah. perempuan, udah pada head apa belum? Ada yang belum. Oke. Persiapan bagi yang belum ya, persiapan bagi yang belum, yang sudah ditambah lagi keilmuannya seputar haid dan istihadah. Oke, ketika saya mulai materi nanti bisa di mute dulu ya, anak-anak ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan di unmute gitu ya. Oke, materi kita seputar haid dan istihadah. Oke. Untuk moderator ini bisa saya mulai kah hari ini? Oh enggak, saya bisa dimulai. Oke. Oke, materi kita adalah seputar haid dan istihadah. Kita pelan-pelan aja ya. Haid istihadah ini ya anak-anak, ini salah satu ilmu yang wajib ain hukumnya bagi kita sebagai perempuan untuk mempelajari hal ini. Karena materi ini erat kaitannya dengan sah tidaknya ibadah kita gitu. Jadi kalau misalkan kita belum mengerti haid dan istihadah gimana? Nanti kan kita nggak tahu kapan saatnya kita harus sholat, kapan saatnya kita tidak boleh sholat. Lah itu kita wajib mengerti seputar ini gitu. Jadi apapun ilmu yang kalian tekuni seputar fikih haid istihadah ini juga harus diketahui gitu ya. Oke, yang pertama adalah haid dulu. Apa sih haid itu? Haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita. Farji wanita itu kemaluannya wanita yang sudah berusia 9 tahun atau 9 tahun kurang sedikit. Misalkan 9 tahun kurang 16 hari di bulan Komariah ya. Tidak karena sakit atau tidak karena melahirkan. Jadi anak-anak nih, kalau kalian misalkan usia 7 tahun, gara-gara jatuh ternyata tiba-tiba keluar darah dari kemaluan kalian, berarti termasuk haid apa bukan? Bukan. Oke, bagus. Berarti bukan termasuk haid. Tapi kalau misalkan usia kalian udah 9 tahun, tidak karena sakit, tiba-tiba sudah waktunya keluar darah haid. Biasanya darah haid itu ada yang warnanya tuh nanti ya, ada merah kehitam-hitaman kalau masih awal-awal gitu ya. Ini siapanya nyoret nih. Oke, jadi kalau keluar darah merah atau merah kehitam-hitaman berarti itu sudah tandanya kalian mengalami haid gitu. Karena nggak mungkin kan kalian mengalami melahirkan tidak karena melahirkan kan. Karena usia kelas 4, 5, 6 itu usianya keluar darah haidnya itu. Nah, jadi kalau misalkan usianya ulang tahunnya ini katakanlah tanggal 10 Maret itu pas 9 tahun, 20 Maret lah 9 tahun. Ternyata pas 9 tahun kurang 10 hari itu sudah keluar darah dari kemaluan kalian, bukan karena sakit atau jatuh ya. Berarti itu nanti dihukumi sebagai darah haid gitu ya. Gitu. Nah, nanti ini ya ciri-cirinya pokoknya usianya mulai 9 tahun
kurang sedikit atau kurang 16 hari. Misalnya 10 tahun, 12 tahun atau yang lainnya udah di atas itu ya sudah termasuk dikatakan sebagai darah haid gitu atau nama lainnya menstruasi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masa haid dan suci berbicara kalau orang haid ya. Ini saya kasih pointer ya. Ntar. Oke. Jadi paling sedikit kalau orang haid itu adalah sehari semalam atau 24 jam. Jadi misalkan bagi yang awal-awal haid nih, nggak pernah haid. Awalnya biasanya kalau kalian kencing kan keluar cairan putih itu ya. Biasanya kan ada gitunya nggak sih? Nah, cairan putih itu namanya cairan air wadi namanya. Air wadi mah kalau mensucikannya ya dengan cara membasuh, kalau mau sholat ya dengan cara berwudu kayak gitu. Lah, kalau semisal tiba-tiba pada saat kencing keluar nih darah. Lah, darahnya ini kalau misalkan cuma 3 jam doang keluar, habis itu selama 15 hari lagi nggak keluar-keluar, berarti itu bukan darah haid. Karena apa? Karena keluarnya kurang dari 24 jam. Gitu. Jadi kalau paling tidak darah haid itu keluarnya 1 hari 1 malam. Loh Ustazah, kalau semisal nih, biasanya kalau anak-anak yang masih haid di awal-awal tuh ya, hari pertama cuma keluar 2 jam, hari berikutnya 5 jam, hari berikutnya lagi 3 jam lah. Maksudnya keluarnya itu dalam waktu beberapa jam, tapi secara berturut-turut nih, secara berturut-turut dalam kesehariannya itu, maka kalau sudah di total sudah 24 jam tuh, itu kita katakan sebagai darah haid, gitu ya. Terkadang haidnya itu kan nggak keluar secara beraturan kalau di awal-awal tuh biasanya, gitu ya. Jadi paling sedikit orang haid itu sehari semalam atau 24 jam. Kalau paling banyak orang haid itu 15 hari. Jadi 15 hari, 15 malam itu sudah dikatakan sebagai haid. Jadi misalkan nih Bu Ustazah haid tanggalnya 1 Maret nih. 1 Maret kalian haid. Keluar darah merah sampai tanggal 10 Maret. Ya. Nah, berarti sudah 10 harian kan ya. Berarti kita sebut sebagai darah haid. Nah, tiba nih udah nggak keluar lagi. Terus keluar lagi di tanggal 12 Maret. Misalkan gitu. 12 Maret keluar lagi ini darah haidnya. Nah, ini tadi keluar ya, terus jeda di kalian itu bersuci misalkan gitu ya. Lah tanggal 12 Maretnya itu keluar, berarti masih termasuk darah haid apa bukan ya? Coba mau jawab nggak? Bukan. Masih haid nggak ya? Oh ada yang bukan. Ya. Ada jawaban yang lain? Ya. Ada yang iya. Oke, saya jelaskan. Tadi Ustazah bilang kalau paling banyak orang haid itu kan 15 hari ya. Kalau 15 hari itu semisalnya ya keluarnya tanggal 1 berarti durasi haidnya itu sampai tanggal 15 gitu. Jadi tanggal 1 sampai 15 hari kalau masih keluar darah terus itu namanya darah haid. Lah tiba-tiba nih tanggal 11-nya itu udah berhenti, terus tanggal 12-nya keluar lagi, berarti itu masih kita katakan sebagai darah haid. Kenapa? Karena masih dalam durasi 1 sampai 15 hari. Gitu. Jadi kalau masih dalam durasi 1 sampai 15, berarti itu kita katakan sebagai darah haid. Gitu ya, Nak ya. Bisa dipahami tak? Bisa. Itu siapa sih? Bisa. Bisa. Jangan coret-coret ya. Ayo, tadi siapa yang coret-coret? Naula. Tadi siapa lagi? Afifah. Ayo, di sini kebaca loh ya, yang coret-coret. Yang coret-coret silakan dihapus dulu, Nak. Afifah. Ya, yang coret-coret dihapus dulu ya.
Oke. Indira. Weh, coret-coret. Kecoret apa? Kecoret kayaknya ini. Ya. Tangan sentuh layar nanti kecoret ya. Oke. Kayaknya sentuh layar tuh jadi kecoret ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau orang pada umumnya haid itu biasanya 6 sampai 7 hari tergantung. Ada yang cuma 3 hari aja, ada yang cuma 4 hari. Tapi secara umum nih, wanita muslimah dunia itu atau wanita kalau haid itu umumnya 6 sampai 7 hari gitu. Oke, itu tadi berbicara tentang masa haid ya. Kemudian kalau masa suci gitu. Masa suci ya, paling sedikit masa suci antara 2 haid itu harus diperhatikan 15 hari. Jadi antara haid yang pertama dengan haid berikutnya itu masa suci jedanya itu adalah 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari berarti itu kita katakan sebagai darah istihadah. Nanti akan kita bahas tuh. Darah istihadah itu darah yang keluar di luar waktunya haid atau waktunya nifas kalau orang melahirkan ya. Itu. Jadi yang perlu diketahui masa suci di antara 2 haid yang pertama dengan haid yang kedua itu adalah harus 15 hari. Dan paling banyak itu tidak terbatas. Kadang orang misalkan nih, setelah haid dapat 3 bulan nggak haid, terus haid lagi. Nah itu nggak masalah. Karena masa suci paling banyak itu tidak terbatas gitu. Tetapi paling sedikit nih batas minimalnya itu harus 15 hari. Kurang dari 15 hari kita sebut sebagai istihadah. Nah, nanti istihadah itu kita bahas setelah seputar haidan ini ya, materi haid ini. Gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan masa suci. Bisa dipahami kan anak-anak kaitannya dengan masa haid dan suci? Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya. Saya tulis warna biru nih. Tanggal 1 Maret ya, itu suci dari haid nih. Suci haid. Nah, kemudian di tanggal 16 Maret itu keluar haid. Nah, keluar darah. Nah, tanggal 1 Maret dia suci haid. Tanggal 16 Maret dia keluar darah. Berarti kira-kira tanggal 16 Maret itu disebut haid apa bukan ya anak-anak? Iya atau bukan? Iya. Kenapa? Karena di antara 2 haid sudah ada jeda 15 hari. Gitu ya. Bisa dipahami ya anak ya? Oke, sekarang oke bagus. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ini warna-warna darah haid. Warna-warna darah haid ini ada 5 macam. Jadi kalau misalkan keluar dari kemaluan ini warnanya itu kecoklatan gitu. Apakah itu disebut dengan haid? Iya. Jadi darah haid itu warnanya tidak harus merah doang ya. Tidak harus warna merah doang. Jadi bisa juga ini coba di-mute dulu ya. Di-mute dulu ya. Ya, Bu. Oke. Oke anak-anak, untuk warna darah haid yang harus anak-anak tahu yang pertama nih. Kalau udah terbiasa haid kayaknya udah tahu nih. Pas pertama-tama haid biasanya itu keluar darahnya itu merah kehitam-hitaman. Jadi kayak merah tapi kehitam-hitaman pekat gitu. Ini darah haid yang paling kuat gitu ya nak ya.
Ini ada darah hitam, maksudnya hitam kemerah-merahan. Kemudian ada darah warna merah. Biasanya setelah hitam kemerah-merahan itu nanti dapat 3 hari. Itu biasanya sudah waktunya merah. Gitu. Hari ke-4, 5 biasanya merah, berikutnya coklat. Kemudian kuning, keruh, dan yang terakhir, kalau semisal untuk menandakan kalian itu sudah waktunya suci apa belum, itu tuh kalian bisa gunakan kalau sudah tidak ada tanda-tanda seperti ini ya. Itu kayak cairan putih kalian saat kalian kencing. Kalau di hari-hari biasa itu kan cairannya putih bersih gitu ya, putih bersih kuning. Putih bersih bening gitu ya. Nah, kalau misalkan di kalian sentuh pakai kapas atau pakai tisu, itu kalian cek apakah sudah tidak ada warna merah sama sekali. Terkadang soalnya di cairan putih kita itu terkadang masih ada sehelai rambut. Jadi kayak sebercak darah sehelai rambut di cairan putih kita, berarti itu masih belum waktunya bersuci ya. Tapi kalau sudah warnanya putih bersih, bening, kayak biasanya kita keluar cairan pada saat kencing, itu sudah waktunya kita bersuci gitu ya. Itu ciri-ciri yang menandakan kapan darah itu kita sebut sebagai darah haid dan kapan darah itu kita sebut sebagai bukan darah haid atau waktunya bersuci gitu ya. Bisa dipahami warna-warna darah? Bisa. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini banyak ya yang coret-coret ya. Oke, yang coret-coret dihapus dulu ya, Nak ya. Tolong dihapus. Hapus. Tolong hapus. Tolong dihapus. Ngaku. Siapa sing nyoret? Oh, enggak, saya bukan. Ya. Oke ya, saya teruskan. Ini hal yang dilarang nih. Hal yang dilarang sebab haid itu ada 8. Yang pertama sholat. Sholat fardu. Kita tidak boleh nih melakukan sholat fardu saat haid. Dan kita tidak perlu tidak wajib kodok. Kodok itu nyauri sholat. Bayangin kalau misalkan Allah memerintahkan orang haid untuk membayar sholat. Wah, banyak sekali dong ya. Apalagi kalau yang haidnya itu 10 hari, 12 hari. Nah, jadi orang yang haid itu tidak diwajibkan sholat dan tidak diwajibkan mengkodok atau membayar, menyauri gitu ya. Tapi kalau puasa Ramadan berarti juga tidak boleh, tapi dia wajib mengkodoknya sesuai jumlah puasanya gitu. Kemudian yang ketiga, Ustazah gimana dong kalau misalkan saya punya hafalan terus kalau nggak dibaca nanti lupa. Lah, khusus bagi orang yang punya hafalan boleh membaca Al-Quran dengan niat apa supaya tidak lupa. Ustazah biasanya kalau kita tahlil kita kan baca Yasin, gimana dong hukumnya? Nah, kita tidak meniatkan untuk membaca Al-Quran. Kita niatnya adalah berzikir, mendoakan, itu nggak apa-apa, nah gitu. Jadi yang dimaksud membaca Al-Quran ini adalah sengaja niat membacanya gitu. Tapi kalau misalkan untuk mengulas hafalan Al-Qurannya atau untuk membaca Yasin karena berzikir, itu boleh-boleh saja gitu ya. Berikutnya yang keempat, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Maksudnya mushaf Al-Quran ini adalah Al-Quran yang full Al-Quran. Biasanya kalau di HP gimana? Nggak apa-apa kalau di HP. Mushaf Al-Quran itu kitab Al-Quran itu loh. Kitab Al-Quran yang full Arab gitu, itu kita nggak boleh membawa ataupun menyentuhnya. Kemudian yang kelima, itikaf masuk masjid karena khawatir tembus gitu. Kemudian yang keenam, tawaf. Ini bagi orang yang melakukan haji.
gitu. Kemudian yang ketujuh, berhubungan badan atau bersetubuh. Ini bagi suami istri gitu ya, bagi pasangan suami istri yang sah, maka tidak boleh berhubungan badan atau bersetubuh. Begitu juga kayak ini yang ke-8, istimta. Apa itu istimta, Ustazah? Kalau mungkin kelas 4, 5, 6, ini masih belum mengenal, tapi ini harus saya kenalkan ya, menikmati bagian tubuh antara pusar dan lutut, ini juga bagi pasangan suami istri. Nanti kalau kalian udah besar, udah bersuami, lah itu ingat ya, kalau saatnya haid, jangan sampai berhubungan badan, gitu, atau bersetubuh. Kemudian jangan sampai antara pusar sama lutut kalian ini dibuat bersenang-senang bagi suami istri itu, gitu ya. Kalau di luar dari itu diperbolehkan. Nah, biasanya ada permasalahannya nih, kaitannya dengan menyisir rambut sama memotong kuku pada saat haid, gitu ya. Nah, ini di sini kan tidak disebutkan di hal yang diharamkan sebab haid, tapi anak-anak perlu tahu bahwasanya kalau untuk kaitannya dengan memotong kuku sama menyengaja menyisir rambut itu hukumnya makruh. Ada dua pendapat ulama, yang pertama membolehkan aja, membolehkan gitu. Yang kedua itu dengan prinsip hati-hati itu adalah memakruhkannya. Memakruhkan itu kan kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi kalau dikerjakan tidak berdosa. Nah, lebih baik kita sebagai wanita muslimah itu kita gunakan sikap hati-hati, yaitu kita tidak memotong sama menyisir rambut. Kan kotor banget, atau kukunya panjang-panjang. Kalau misalkan kukunya panjang-panjang, kalau kita gunakan pendapat ulama dengan penuh kehati-hatian, itu kita boleh tuh potong kuku, kemudian potongannya kita simpan. Kita sisir rambut, rontokannya kita simpan, pada saat kita bersuci, kita ikuti niatin menyucikan gitu. Itu prinsip yang hukum yang hati-hati gitu. Karena kan kalau misalkan ada pendapat yang berbeda kayak gitu, kita lebih baik ngambilnya yang hati-hati. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih anak-anakku, kaitannya dengan niat mandi wajib. Oh, ini bukan mandi ajib ya, mandi wajib atau bersuci dari haid. Lah, anak-anak kalau misalkan niatnya pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Pak, asalkan ada niatnya. Karena fardu mandi wajib ini ada 3 nih yang harus kalian ketahui ya. Oke, nih. Mandi wajib ada 3. Yang pertama niat. Niat mandi wajib kalau bersuci dari haid ya. Nawaitul husla li raf'il hadatil akbari minal haidi fardalillahi ta'ala. Saya niat mandi wajib dari haid karena Allah gitu. Saya niat mandi wajib dari anak itu udah boleh. Misalkan kalian nggak hafal Arabnya gitu ya, dalam hati pada saat basuhan pertama. Jadi langkah-langkah kalau kalian mau mandi wajib nih, mandi bersuci dari haid, itu pertama kalau kalian mau kencing ya, kencing dulu, bersuci dulu, diistinja dulu ya, dibersihin dulu. Kalau udah bersih, pada basuhan pertama nih, pada saat kita mengambil air, kalau misalkan kita pakai gayung ya, yang pakai gayung nih, maka basuhan pertama itu langsung kita kerentek di dalam hati kita untuk niat mandi wajib dari haid. Boleh niat dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, boleh-boleh saja. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, menghilangkan najis, jelas ya. Meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Lipatan-lipatan yang ada di tubuh kita. Pusar itu juga ya, jangan lupa gosok-gosok, terus di bagian telinganya ini jangan sampai ada yang tertinggal telinganya nggak disiram kayak gitu, nggak harus disiram ya, diusap, pokoknya kena air gitu ya nak ya. Kemudian diusahakan
nih untuk daerah kemaluan yang pada saat kita jongkok itu kelihatan, itu juga wajib terbasuh ya nak ya. Sehingga lebih baik nih kalau kalian mandi wajib pada saat bersuci itu posisi sambil jongkok juga boleh. Karena kalau jongkok itu pada kan kemaluan kita itu kayak terbuka ya, baik lubang dubur atau bagian depan yang tempatnya kencing itu kan terbuka, itu wajib terkena air. Jadi sambil jongkok, sambil disiram itu nanti bisa rata. Dan jangan lupa meratakan ke seluruh, digosok-gosok. Kalau misalkan kuku-kukunya ini panjang, itu jangan lupa yang kuku-kukunya panjang gitu ya. Itu harus kena air semuanya karena air ini wajib rata ke seluruh rambut dan kulit. Lah sunnah mandi wajib ini ada 5 perkara. Membaca basmalahnya kapan, Us? Membaca basmalah sebelum niat nih. Niat di dalam hati aja. Kemudian wudhu sebelum mandi. Loh kok bisa ada wudhu sebelum mandi? Ini sebelum mandi wajib itu kita bisa juga ya. Jadi langkah-langkahnya nih, kalau biasakan orang kebiasaan kan biasanya sebelum mandi wajib tuh biasanya kencing dulu, habis pipis itu kita bersihin dulu, kemudian kita niat wudhu, namanya wudhu sunnah. Wudhu sunnah sebelum mandi wajib, gerakannya sama kayak seperti wudhu biasa kalau kalian sebelum sholat mau ngaji kayak gitu. Nah itu wudhunya namanya wudhu sunnah. Kemudian kalian niat, kalian basuh sambil membasuh tadi di basuhan pertama, ratakan air ke seluruh tubuh, gosokkan tangan ke seluruh tubuh, itu fungsinya kayak menggosok kalau kalian pakai sabun kayak gitu. Nah, kemudian bersambung itu tidak terputus-putus, langsungan, nggak pakai mandi dilulur lama kayak gitu. Nah, itu kan lama tuh luluran. Nah, kalau air secara bersambung tidak terputus-putus itu kita sudah dapat sunnahnya, mendahulukan bagian tubuh yang kanan dari yang kiri. Itu tata cara mandi wajib setelah haid gitu. Oke, sekarang saya mau tanya nih ke anak-anak nih. Kira-kira bisa dipahami tata cara bersuci dari haidnya ini? Bisa. Oke. Sekarang nih. Oke, belum saya mau ke pertanyaannya. Ini saya kenalkan yang namanya istihadoh. Kalau istihadoh tadi itu sempat disinggung di awal, definisinya adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita. Bisa, Ya. Bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke istihadoh ya. Kalau istihadoh ini erat kaitannya dengan haid. Jadi kapan waktunya kita haid, kapan waktunya kita haid? Kita harus tahu tadi batasan waktu haid tadi kan sehari semalam, paling banyak 15 hari. Kalau 15 hari ini masih keluar darah terus, misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 17-nya ini masih keluar darah terus, maka yang lebih dari 15 hari itu kita sebut sebagai darah istihadoh. Jadi kalau sudah 15 kita wajib mandi wajib ya. Tata caranya kayak tadi. Kalau kok masih keluar lagi nih setelah 15 itu, darah itu kita sebut sebagai darah istihadoh. Darah istihadoh itu sholat gimana dong, Us? Kalau mau sholat ya dibersihin dulu. Kalau misalkan darahnya lagi banternya nih, lagi meluncur deras nih, kita bisa gunakan pembalut waktu sholat. Jadi hukumnya orang istihadoh itu kayak orang suci, nak. Jadi dia tetap wajib sholat fardu. Kalau misalkan puasa ya tetap wajib puasa, nggak perlu pakai mengkodoknya gitu ya. Karena ini namanya darah penyakit gitu. Tata cara orang sholat istihadoh tadi kayak misalkan kayak kencing gitu. Jadi kita bersihin dulu. Kalau misalkan ya pembalut kita itu udah penuh dengan darah. Di hari ke-17 nih, misalkan kita habis haid dari tanggal 1, ternyata tanggal 17-nya masih keluar darah. Terus gimana cara kita sholatnya? Ya kita bisa bersihin atau ganti pembalut yang baru gitu ya. Nah, kalau di tengah-tengah masih meluncur deras darah itu nggak masalah karena itu adalah darah penyakit. Nggak mungkin kan kita nyetopnya kayak gitu. Jadi intinya orang istihadoh itu dihukumi kayak orang suci.
gitu. Jadi kita harus tahu kapan waktunya kita haid, kapan waktunya kita kandung. Putus-putus dah suara saya. Enggak. Oh enggak ya. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Pertanyaan yang pertama. Kalau mengeluarkan darah haid sebelum batas awal haid, misal umur 7 tahun, dikatakan haid apa bukan? Bukan. Berarti darahnya disebut darah apa ya? Darah apa? Oh, bagus. Karena itu darah penyakit. Coretannya makin banyak. Oh, siapa dong? Ayo, yang tidak sengaja mencoba. Dalam menit tolong dihapus ya. Masya Allah, siapa itu yang coret-coret? Ayo nak. Udah sengaja hapus ya. Yang nggak sengaja. Udah sengaja. Oh, nggak sengaja ya. Oh, kecoret lagi nih. Hai Lus. Saya minta tolong. Kayaknya ini kasih. Itu dihapus guys. Itu ya kan. Iya, enggak. Oke. Oke, kita masuk ke yang kedua ya, Nak ya. Pertanyaan yang kedua. Mengeluarkan darah haid, tapi hanya sedikit, tidak sampai 1 hari. Misalkan 10 jam dalam seharinya. Tapi besoknya keluar lagi, besoknya lagi keluar. Keluar secara terus-menerus nih. 10 jam dalam sehari, 10 jam dalam sehari. Kadang 3 jam, kadang 4 jam. Nah kayak gitu itu darahnya disebut darah haid apa bukan ya? Iya. Iya, bagus. Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan ketiga nih. Haidnya sudah selesai, sudah mampet, udah putih bersih, tapi belum mandi wajib. Apakah dia boleh sholat fardu ya? Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan sudah tahu mampet dari haid, berarti harus disegerakan untuk bersuci. Biar misalkan nih udah mepet misalkan waktu duhur. Waktu duhur jam 2 kalian udah tahu mampet, terus kalian gini, ya udahlah nanti asar sekalian deh, males, masih ngantuk, itu nggak boleh loh ya. Nanti punya hutang nanti sholatnya, nanti sholat duhurnya. Karena sudah waktunya duhur pas mampet, udah dicek dengan kapas atau dengan tisu, udah putih bersih, bening, gitu, tapi nggak mandi wajib, maka dia nanti hutang sholat nih, gitu ya. Tadi bagi orang yang punya hafalan Al-Quran terus haid, apakah boleh mengulas hafalan Al-Qurannya? Boleh. Coba nggak ya? Boleh, bagus. Berikutnya, nah misalkan nih hari ini 12:30 kalian belum sholat duhur nih, gara-gara ikutan Zoom, ternyata tiba-tiba keluar darah dari kemaluan kalian nih. Udah 9 tahun sholat, berarti dia punya hutang sholat duhur apa enggak ya? Iya. Wajib nggak dia mengkodoknya kalau sudah bersuci? Wajib, bagus ya. Jadi kalau udah masuk waktu sholat, terus tiba-tiba haid tapi belum sholat, berarti dia masih punya hutang sholat dan wajib membayar sholatnya ya, yang ditinggalkan saat haid itu. Oke. Kalau mengeluarkan darah haid pada waktu duhur dan sudah sholat, berarti perlu nggak dia mengkodok sholatnya? Enggak perlu, bagus. Oke. Hari ini kita sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Ada yang mau ngajuin pertanyaan? Lambaikan tangan, boleh itu? Enggak, paham semuanya ya? Ada. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustazah. Ya. Ini untuk materinya sampai detik ini, anak-anakku ada yang mau bertanya?
mungkin bisa 2 sampai 3 pertanyaan ya. Anak-anak yang mau bertanya bisa angkat tangan, bisa juga ditulis pertanyaannya di obrolan. 2 sampai 3 pertanyaan ya. Ustazah akan buka untuk 2 sampai 3 pertanyaan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tidak. Putus aku masuk sekolah kelas 4. Oh, jadi diteruskan gara-gara anak corona. Jadi Ustazah, mungkin kalau anak-anak tidak ada yang bertanya, mungkin Ustazah Ati bisa bertanya ke anak-anak, bisa ditunjuk Ustazah anaknya, bisa disebut namanya. Kalau tidak ada pertanyaan, biasanya sudah paham Ustazah. Enggak, Ayo, Mau tanya ya? Cek. mau Cek pemahaman, cek. Oke, saya mau tanya sama yang namanya siapa ya ini ya? Tuhan. ayo Gak mau apa-apa ya. apa ditanya? Pas 4 aja, pas 4. Dua-duanya saya Ustazah mungkin anak-anak masih malu-malu mungkin Ustazah untuk bertanya. Mungkin bisa saya awali ya Ustazah ya. Oke, boleh, Us. Anak-anak didengarkan dulu ya. Ini Ustazah punya pertanyaan. Ada. Iya. Kalau rambut haid yang kemarin disucikannya lagi kapan? Nunggu haid lagi atau boleh disucikan gitu loh? Siapa ini yang bertanya? Sebutkan nama nak. Yang bertanya ini siapa? Naila Us. Ya, Mana Naila? Naila mau tanya apa tadi? Kurang jelas, men. Kalau rambut haid yang kemarin belum disucikan itu nunggu waktu haid atau boleh sekarang gitu? Boleh. Jadi gini, kalau misalkan kita kan tadi menggunakan prinsip kehati-hatian ya. Jadi disucikannya pada waktu kondisi kita suci gitu. Jadi kalau misalkan ya anak-anak, yang haid kemarin saya lupa nggak saya sucikan, tapi sekarang saya ingat. Boleh pas ingatnya itu langsung disucikan, niat menyucikan rambut rontok ini dari haid kita aja. Boleh dibasuh dengan cara membasuhnya gitu. Makasih Us. Oke Naila, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, siapa yang mau bertanya lagi? Ustazah, mungkin itu ya Ustazah ya. Saya lanjutkan pertanyaan dari saya tadi. Anak-anak juga minta tolong didengarkan ya. Ini seringkali anak-anak juga bertanya seperti ini Ustazah. Kalau tadi kan ketika Ustazah jelaskan, orang yang sedang haid itu tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Iya. Baik itu membaca Al-Quran dan juga memegang mushaf Al-Quran yang Al-Quran bukan Arab penuh gitu ya Ustazah ya. Iya. Tadi untuk rukhsah atau pengecualian adalah untuk menghafal Al-Quran agar tidak lupa dengan hafalannya, murojaah. Iya. Ya. Lalu untuk seperti ini Ustazah, jika anak itu sedang belajar Al-Quran, selama anak itu di TPQ, dia sudah sampai Al-Quran, lalu dia sedang datang haid, datang bulan. Lalu untuk membaca Al-Quran itu bagaimana hukumnya? Belajar. Oke. Untuk anak-anak yang sudah balik nih, untuk khususnya anak-anak wanita, anak-anak cewek yang semisal nih belajar Al-Quran ya. Tentunya kalau sudah biasanya di TPQ itu atau di Taman Pendidikan Al-Quran gitu, sudah waktunya Al-Quran nih, terus tiba-tiba dia haid, berarti karena niatnya itu kan membaca Al-Quran kan, meskipun masih prosesnya belajar, berarti dia izin dulu gitu, tidak membaca Al-Quran dulu. Atau biasanya ada keringanan dari pihak TPQ untuk membaca membaca ayat khusus atau doa-doa, biasanya diarahkannya ke situ kalau di TPQ gitu. Jadi untuk membaca Al-Qurannya di stop dulu selama haid. Biasanya kebijakan dari pihak TPQ itu adalah dengan menghafalkan doa-doa. Kalau di tempat kami kayak gitu sih, Us. Ini
Ustazah, ini ada pertanyaan dari Nabila Zahira. Ya. Ya, kalau sekarang kita udah dilihat bersih suci, tapi besoknya keluar lagi, itu gimana Ustazah? Oke, kalau ternyata itu masih dalam waktu 1 sampai 15 hari masa haid, berarti meskipun hari ini suci ya. Hari ini suci, ini hari keberapanya nih? Misalkan hari ke-7-nya. Hari ke-7 udah mampet. Kemudian disuciin. Kemudian besoknya, yakni hari ke-8-nya keluar lagi. Gimana dong, Us? Apakah itu masih dalam haid? Berarti tetap haid. Karena apa? Tadi batas maksimal atau paling banyak haid itu kan 15 hari. Jadi kalau masih dalam durasi 15 harinya haid, itu kok masih ada yang keluar enggak, maka yang pada saat keluar darah merah atau darah kecoklatan itu kita sebut sebagai haid. Nah, gitu. Pokoknya tidak melebihi 15 hari. Gitu ya. Jadi kalau masih dalam tataran 1 sampai 15, meskipun di tengah-tengahnya sudah suci, ternyata keluar lagi, itu tetap kita sebut sebagai haid. Apalagi nih kalau misalnya waktu puasa Ramadan ya, terutama puasa Ramadan nih, hari pertama sampai hari ke-7 kita hutang puasa gara-gara haid. Habis itu hari ke-8 sampai hari ke-12 sudah nggak keluar, otomatis kita puasa dong ya. Ternyata hari ke-13, 15 keluar lagi tuh haid. Berarti yang pada saat kita puasa tadi di tengah-tengah, yakni hari ke-8 sampai hari ke-12-nya itu, puasa kita adalah gugur. Kita tetap dinyatakan masa-masa haid. Gitu. Karena kita udah menjelang Ramadan ya, jadi kita juga harus hati-hati nih pada saat puasa Ramadan. Ya Ustazah, ini ada lagi Ustazah yang nanya. Ya. Kalau kita lagi haid tapi ngelihat Al-Quran jatuh, terus di situ nggak ada orang, gimana Ustazah? Oke. Kalau misalkan kita tidak menyengaja menyentuh mushaf ya, karena kita niat menyelamatkan tuh mushaf dari jatuh, itu nggak apa-apa. Niat menyelamatkan Al-Quran, niat menghormati Al-Quran, kita taruh di tempat yang semestinya, gitu. Gitu anak-anak. Jadi karena nggak mungkin kita minta pertolongan, nggak ada orang misalkan gitu ya. Kecuali kalau ada orang di situ, ada ibu kita yang suci, Bu minta tolong. Tapi kalau udah nggak ada orang sama sekali yang dimintai tolong, nah kita dapat keringanan atau rukhsah buat menyentuh itu untuk mengembalikan ke tempat yang semula gitu. Karena sebagai wujud penghormatan kita terhadap Al-Quran. Ya. Us, kalau misalnya mandinya haid sama darah istihadah itu sama tak Us? Mandinya haid sama darah istihadah maksudnya gimana nih? Mandi wajibnya. Ya? Mandi wajibnya itu sama tak Us? Kalau mandi wajib itu hanya pada saat haid. Tapi kalau istihadah tidak pakai mandi wajib. Nah, jadi kalau orang istihadah mampet misalkan ya, istihadah terus sudah nggak keluar lagi, nggak pakai mandi wajib gitu. Saya mau tanya. Ya. Saya mau tanya, ini bagaimana jika ketika kita pergi khawatir rambutnya hilang, terus kita sucikan, belum suci, boleh apa tidak? Oh, jadi kita mau pergi. Gini, kalau misalkan kita mau pergi, posisi kita masih haid nih. Khawatir rambut kita itu hilang. Maka solusinya itu adalah taruh di tempat yang primpen. Taruh di tempat yang primpen yang sekiranya samian taruh di tisu kayak gitu ya. Simpen dulu aja, entah di dompet biar nggak lupa gitu. Jadi pada saat suci baru kita suciin gitu. Jadi ya. Saya itu di Al-Quran tuh Nak, lagi ya. Masya Allah. kalau Stop share dulu kali Us. Gimana? Misalnya kalau ada
gitu. Disuruh bawa Al-Quran gitu. Bentar, yang tanya siapa? Ini suaranya terputus-putus, nak. Nak yang mau tanya bisa salam dulu, terus sebutkan nama dan kelas ya, baru disebutkan pertanyaannya, ya. Tapi nggak keluar. Ini ada yang tanya ya. Terus aku mau tanya Kal. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan di chat. Kalau udah usia 9 tahun tapi nggak keluar darah nggak apa-apa. Jadi nunggu aja, tunggu. Terkadang orang haid itu kalau wanita itu ada yang masih SMP baru haid itu ada. Terus tadi ada pertanyaan, kenapa ya rambut dengan prinsip kehati-hatian ya, dengan hukum hati-hati, kenapa rambut haid kita itu pada saat haid yang rontok harus dikumpulkan? Lah itu ada pendapatnya ulama bahwasanya pada saat rambut kita rontok tuh, terus posisi kita sedang haid itu harus kita simpan, kita sucikan karena karena nantinya kalau di salah satu kitab itu tuh rambut kita yang rontok itu pada hari kiamat itu akan kembali lagi ke diri kita biar dalam kondisi suci. Itu alasan kenapa rambut kita dikumpulkan pada saat haid dan disucikan pada saat kita sudah bersuci. Itu alasan salah satu pendapat yang mengatakan bahwasanya kita harus hati-hati saat menyimpan kuku atau memotong menyisir rambut, menyimpan rontokan rambut pada saat head. Ya Ustazah, mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Ini ada yang bertanya. Kalau lagi haid boleh ya atau baca juz amma nggak Ustazah? Itu untuk pertanyaan. Oke, juz amma biasanya kan cuplikan ya, cuplikan berarti nggak utuh satu, itu nggak masalah. Niatnya menghafalkan ya, dan menyengaja untuk membaca Al-Quran, niat hafalin. Karena biasanya kan sekolah-sekolah sekarang kan hampir semuanya meminta siswanya buat hafalan juz amma, jadi ini Ustazah untuk mungkin pertanyaan terakhir ya Ustazah. Ya. Ustazah mau tanya, kalau umur 17 tahun ke atas, kenapa nggak keluar haid itu, Ustazah? Gitu. Atau ada Oke. Nah, kalau misalkan usia 17 tahun masih belum keluar haid, berarti bisa tanya sama dokter kayak gitu. Karena kan sudah waktunya kan. Karena haid itu kan menandakan adanya proses ovulasi gitu di dalam rahim kita gitu. Karena dengan menunjukkan bahwasanya rahim kita itu normal-normal aja, itu jadi dengan adanya haid itu menunjukkan tanda kesuburan wanita juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan usia 17 tahun kok ternyata tidak keluar haid lagi, misalkan 10 tahun keluar, habis itu 17 tahun nggak keluar lagi, atau 17 tahun masih belum keluar, bisa langsung tanya dokter kayak gitu. Cek ke dokter untuk bisa dicek di dalamnya ini apa sehat atau ada yang perlu gitu. Ya. Baik, Ustazah, terima kasih. Untuk anak-anak ini dulu ya untuk pertanyaan. Ya. Kami tutup dulu ya untuk pertanyaannya. Bagi yang masih mempunyai pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Dan nanti insya Allah akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Dan untuk anak-anaknya, akan dibagikan Google Form untuk anak-anak untuk mengevaluasi anak-anak pada hari ini menyimak dengan baik atau tidak yang disampaikan oleh Ustazah Atia tadi ya. Kemudian hanya mendengarkan saja sambil bersanda. Paham dengan materi yang Ati tadi sudah selesai ya? Maaf, kurang jelas. Apa kurang jelas? Saya nggak kedengeran. Nggak kedengeran?
Suaranya kecil. Oke, Chat aja. Ustazah ulangi lagi. Enggak, Us. Untuk forum tanya jawabnya, Kecil. bagi yang masih memiliki pertanyaan dan belum sempat ditanyakan, bisa langsung menghubungi wali kelas masing-masing. Nanti boleh ditanyakan dan akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya, selanjutnya, anak-anak untuk mengevaluasi kalian mengikuti Zoom pada siang hari ini, nanti akan dibagikan link Google Form pertanyaan seputar haid dan istihadah yang sudah disampaikan oleh Ustazah Atia tadi. Nanti dan ada lainnya poin tambahan nilai kalian. Ya. Nah, Kasih Ustazah. Alhamdulillah. Untuk rangkuman dari materi yang disampaikan oleh Ustazah Atia tadi, bahwa kita semua sudah tahu ya anak-anak apa perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Jika darah haid itu darah yang keluar dari kemaluan wanita yang sudah berusia 9 tahun ke atas, karena darah kotor ya, bukan karena darah wajar bagi umur wanita pada umurnya. Kalau darah istihadah tadi darah apa anak-anak? Ayo, Darah yang keluar setelah lebih dari 15 hari. darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah 15 hari waktu untuk haid. Kalau untuk haid wajib untuk melakukan mandi wajib, sedangkan untuk istihadah tidak wajib untuk mandi wajib. Untuk selanjutnya kami mohon untuk Ustazah Atia untuk memimpin doa untuk kami dan anak-anak semuanya untuk semoga acara yang hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan. Amin. Oke. Iya. Oke, anak-anak semuanya, semoga hari ini pertemuan kita bisa bermanfaat ya, terutama kaitannya dengan haid dan istihadah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hari ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis aja ya, secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya, senang sekali semangat kalian ya, fokus kalian gitu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jangan dimatikan terlebih dahulu ya, zoomnya ya. Kita foto